Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan shalom. Saya ucapkan shalom. Puji Tuhan, prosper people, I grow, I go, I glorify. Fast people say, I grow, I go, I glorify. Berkabar kita di pagi ini boleh katakan saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda diberkati Tuhan. Boleh beritahu kanan kirinya katakan Happy Sunday, selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Mari Bapak Saudara saya undang, boleh kita katakan kita bersama. Kita berdoa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk pagi hari ini, terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Untuk cinta-Mu ya Tuhan, untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Yang sudah Kau berikan sepanjang hidup kami. Dan sebentar kami akan memuji-Mu ya Tuhan. Dan memberikan nama-Mu Bapa dan bersama siap untuk menyembah Tuhan bersama katakan amin. Bersama katakan amin. Mari beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Kedamaian-Mu dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan Kau baru, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Bisa berkata, Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Katakan karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru, Kau jadikanku baru. Ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Mari mah Tuhan, angkat suaramu, katakan, Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Oh, semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Kami angkat tangan kami ya Tuhan. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Katakan, Kau membuat, Kau membuatku sesuai rencana-Mu, memegang setiap musim. Kau pegang masa depan kami ya Tuhan, terjaga di dalam tangan-Mu. Serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua
tetap kau pandang indah dalamku. Oh, ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Oh, so kami milikmu ya Tuhan, kami anakmu. Bersama katakan, I am yours, and now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. Now forever. I'm alive in your grace. Sing, I am yours. I am yours. Now forever. I surrender. You are mine. You are mine. Now forever. I'm alive. Dengan iman katakan, I am yours. I am yours, now forever. Your grace, in your grace, I surrender. You are mine. You are mine. Forever. Oh, sing, 'cause I'm alive in your wonder. 'Cause I'm alive in your wonder, in your grace, in your life. Angkat suaramu bersama katakan, Lord, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku kami milikmu. Oh, semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Kau angkat tangan kami ya Tuhan. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Oh, kata, I am yours, and now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. Sebab kami hidup ya Tuhan dalam kemuliaan-Mu. Oh, sing, I am yours. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive, sing, I'm alive, I'm alive. I am yours, I am yours. I am yours. Yes, you
iman percaya. Segenap hati katakan I am yours. Now I am yours. Now forever. In your grace. Oh, you are mine. Yeah. 'Cause I'm alive. Katakan, Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Sekala-yala-yala-yala. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik, kami milikmu, kami milikmu. Kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku dan berseru, ku angkat tanganku dan berseru. Angkat tanganku dan berseru, kami angkat tangan kami ya Tuhan, dan kami berseru. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sorak-sorai. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami tabiskan ibadah yang dahsyat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan siap untuk menyembah bersama. Katakan, come on, amin. Bersama katakan, amin. Mari gereja Tuhan bersorak bagi nama Tuhan. Sebab Dia kekuatan dalam hidup kita. Dia gunung batu keselamatan kita. Yesus kota perlindungan kita. Yesus perisai kita. Mari bebaskan rohmu. Mari memuji Dia. Mari umat pemenang sama-sama katakan. Tinggal dekatmu ku aman. Hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, amin. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Sama-sama katakan, Tuhan Kau perisaiku. Akan ku goyah, imanku tetap teguh, tak akan ku ragu mengikutimu. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Hey! Dari awal sama-sama katakan yuk. Tinggal dekatmu ku aman. Hidup dalammu pasti menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, amin. Kau meneguhkan langkah-langkah hidupku Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Gereja Tuhan sama-sama. Tuhan Kau perisai. Lewati badai tak akan ku goyah, amin. Imanku tetap teguh, tak akan ku ragu. Lagi Tuhan Kau perisai.
tak akan mengikutimu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Siapa Tuhan kekuatan kita? Siapa namanya? Siapa gunung batu kita? Siapa namanya? Siapa kota perlindungan kita? Siapa namanya? Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sama-sama. Kau meneguhkan langkahku, setiap langkah hidup kita. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu, kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, tak akan perisaiku. Dia perisai hidup kita, lewati setiap permasalahan. Amin. Imanku tetap teguh, tak akan ku ragu. Umat Tuhan katakan, Tuhan Kau perisaiku. Come on, come on. Iman kami tetap teguh, tak akan ku ragu mengikutimu. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau perisaiku. Dia perisai hidup kita, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Boleh sekali lagi, lebih dahsyat buat Tuhan kita. Tuhan Kau perisaiku. Amin, amin, amin. Tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Haleluya. Mengikutimu, tak akan ku ragu mengikutimu. Sorak-sorai, sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Beri tepuk tangan, sorak-sorai. Percaya kita diberi kuasa oleh Tuhan, amin. Percaya sorakan, amin. Come on. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kita diberi kuasa. Haleluya. Mari Tuhan, kita dalam hati katakan, diberi kuasa dan raja mulia. Menaklukkan musuh, amin. Di bawah kaki siapa? Di bawah kakiku. Pakai kuasa dan raja mulia. Karena Allah ada bersamaku. Siapa lawan kita? Katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan. Mari beri sorak-sorai, berayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Tuhan. Katakan dengan iman,
Ku diberi kuasa, come on. Ku diberi kuasa dari Raja mulia menaklukkan. Bawa kaki kita, amin. Oh, ku pakai kuasa Raja mulia. Karena apa? Karena Allah ada bersamaku. Siapa jadi lawan? Belok kanan kirinya katakan. Karena Allah ada bersamaku. Siapa jadi lawan? Sorakan kau. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus. Dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpuji namamu ya Tuhan. Terpuji kuasamu. Tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan, come on. Dan segenap hati, segenap jiwa bersama kita katakan, come on. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Kau beri dengan iman ya Tuhan. Berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Lebih lagi katakan, oh come on. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Kami takkan takut, kami takkan gentar Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja. Mari katakan, terpujilah, oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Prosper people say. Fresh anointing people say. I grow, I go and I glorify. Sebelum duduk kasih tahu kiri kanan depan belakang. Jesus love you. Haleluya. 1 bulan 1 kali kita diberikan kehormatan untuk boleh menabur bagi pembangunan BFA Center. Mari Bapak Ibu Saudara persiapkan taburanmu. Kita mau menabur bagi pembangunan BFA Center dan kita angkat dengan tangan kanan kita. Kita katakan, maka menaburlah saya untuk pembangunan BFA Center dan dalam tahun ini juga saya pasti menuai 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat sebab saya orang sangat diberkati Tuhan. Saya menjadi kaya, kian lama kian kaya sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan dan memperluas kerajaannya dan mendukung pemberitaan Injil kerajaan Tuhan. Yang siap menabur sama-sama kita berkata, amin. Di layar terdapat laporan keuangan pembangunan BFA Center. Mari kita terus dukung, kita terus doakan pembangunan BFA Center supaya benar, genap, kuasa Tuhan nyata boleh bagi pembangunan BFA Center kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati kita. Pagi hari ini kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Ku cinta Kau,
Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama berkata, suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Amin. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu berkata, sepanjang hidupku Kau setia. Amin, terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Kau selalu setia Bapa. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, Kau Tuhan berkati hidupku. Amin. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah, datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Amin. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Hidupku bagi-Mu Bapa. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau selalu setia Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, selama-lamanya Tuhan. Kau sangat baik, Kau sangat baik Tuhan. Oh, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
kebaikan-Mu. Pemain musik menyembah Tuhan. Mari bebaskan rohmu, kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Yarana yara pakana yara tasek haranamo. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sertai langkahmu, aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Umat Tuhan katakan, Kau selalu setia Tuhan. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita. Amin. Baikan-Mu Tuhan. Sekali lagi sama-sama angkat imanmu, angkat tanganmu. Sepanjang hidupku Kau setia. Yang percaya, dia setia, katakan amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Amin. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
kebaikan-Mu Tuhan. Angkat kedua tangan dengan iman, katakan ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Boleh tepuk tangan yang beriak buat Allah kita. Katakan haleluya. Semua berkata haleluya. Lebih mantap lagi katakan haleluya. Angkat tangan dan sama-sama dalam nama Yesus berkata, saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Saya fokus, bilang saya fokus, saya terus naik, tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. I am blessed, I am loved, I am favored, I am anointed. Haleluya. Dalam nama Yesus yang percaya lambaikan tangannya dan berkata amin. Amin, amin. Sebelum duduk bilang kiri kanan, you are loved. Engkau orang-orang yang dicintai Tuhan. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Kurang mantap shalomnya shalom. Ya, bulan lalu kita dapat rema yaitu kota perlindungan. Ambil kunci C ya. Saudara, kita sering nyanyi Yesus adalah kota perlindungan. Tapi dengan rema yang kemarin Tuhan sampaikan, lewat tuntunan di gereja ini kita semakin mengerti apa sih fungsi kota perlindungan. Dan apa sih dan bagaimana. Kota perlindungan adalah Yesus sendiri. Kota perlindungan adalah untuk orang-orang yang membunuh Yesus. Ya, dosa-dosa kita ini membunuh Yesus. Tapi begitu besar kasih Yesus, ya, dia berkata, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dianggap dosa tidak sengaja membunuh. Maka kota perlindungan hanya untuk orang-orang yang membunuh dengan tidak sengaja. Saudara, itulah saudara dan saya. Nah, di kota perlindungan saudara kita aman. Begitu kita keluar dari kota perlindungan, iblis punya kuasa untuk mendakwa, untuk menaruh kutuk, untuk menaruh penyakit buat saudara dan saya. Tapi selama kita ada di kota perlindungan, kita terjaga aman. Karena Yesus adalah kota perlindungan kita. Boleh yang mengerti tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Amin. Nah, bulan Juni ini Bapak Ibu, Tuhan kasih saya rema, tuntunan. Kita lihat judul khotbah, yaitu ini Juni bulan mujizat. Dan ini sambungan dari khotbah saya Kamis kemarin. Saya memberi judul, tidak ada bau kebakaran padamu. Sama-sama yuk baca, tidak ada bau kebakaran padaku. Kurang mantap, kurang keras. 2, 3. Tidak ada bau kebakaran padaku. Juni adalah bulan mujizat. Saya tahu Bapak Ibu, ini adalah masa-masa pemulihan. Before pandemi, banyak dari saudara, everything is okay. After pandemi kita masih, saudaraku berjalan, kita masih terus dalam rangka pemulihan itu. Tapi saya percaya, apa yang hilang dalam hidup kita, Tuhan akan kembalikan 2 kali lipat. Sebab ketika kita dipulihkan, keadaan kita enggak seperti ketika sebelum pandemi. Tapi lebih dari itu saudara. Yang mengerti katakan yes, amin. Kurang mantap tepuk tangannya dong, tepuk tangan yang paling meriah. Saudara, langsung kita lihat ayatnya. Firman Tuhan berkata, dan kita tidak diberi roh dunia ini, melainkan roh yang dari Allah. Supaya kita mengetahui semua yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Versi lain. Dan Allah benar-benar telah memberikan rohnya, bukan roh dunia ini, kepada saudara dan saya. Untuk menerangkan karunia-karunia yang diberikan dengan cuma-cuma, berupa rahmat dan berkat yang dilimpahkan Allah kepada kita. Saya berdoa di dalam nama Yesus supaya Bapak Ibu pagi ini, Roh Kudus menerjemahkan ke dalam hatimu, untuk Anda bisa memahami bahwa Bapa memberikan kepada kita bukan roh dunia ini, tapi roh dari Allah. Jadi jika ada ketakutan, ada kekhawatiran, itu bukan dari Allah. Allah tidak memberikan roh dari dunia ini, tapi Allah memberikan Roh Kudus, damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, kemenangan, tentrem, keberanian. Itulah yang Allah berikan. Nah, roh yang diberikan itu menerangkan menerangkan kepada saudara karunia-karunia yang diberikan dengan cuma-cuma. Katakan dengan saya apa? Cuma-cuma. Berupa apa? Rahmat dan berkat
yang dilimpahkan. Saudaraku, sekali lagi bahwa bukan lagi disebut kasih karunia ketika kita menambahkan sesuatu di dalamnya. Justru kita merusak kasih karunia ketika kita menambahkan sesuatu di dalamnya. Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak kita upayakan. Sesuatu yang gak layak kita terima, tapi diberi. Saudara, ketika kita mencoba menambahkan dengan sesuatu, maka bukan lagi kasih karunia. Karena ada upaya saudara. Nah, Bapak Ibu, biarlah hati kita hanya satu, menerima semua kebaikan Tuhan dengan satu kata, yaitu apa? Percaya, saudara. Pak, Bu, tahun 70-an, hamba Tuhan besar Benny Hinn, saat itu masih umur muda, saudara. Dia ketemu dengan satu hamba Tuhan, disebut Mr. Pentakosta, kalau nggak salah namanya siapa, Dupleksi atau siapa gitu saudara ya. Nah, dia KKR bareng. Satu kali Bapak Ibu, ketika selesai ibadah KKR di sebuah gang di hotel, Benny Hinn papasan dengan hamba Tuhan besar ini. Kemudian dia bilang, Mr. Pantekosta. Karena dia masih muda, Benny Hinn masih umur 21 atau 22. Terus, ada apa Benny? Saya mau tanya kepadamu. Tolong berikan kepada saya satu jawaban. Bagaimana cara kita menyenangkan Tuhan? Saudara, kemudian Mr. Pentakosta ini bilang gini, don't try. Jangan coba-coba. Kamu mencoba menyenangkan Allah. Itu kamu gak akan mampu. Itu bukan kemampuanmu. Tapi Allah yang akan memberikan kepadamu. Saudara, Benny gak ngerti maksudnya apa. Sampainya beberapa tahun kemudian baru dia nangkap bahwa menyenangkan hati Tuhan itu enggak bisa upaya manusia. Hanya kekuatan dari Allah untuk kita bisa menyenangkan dia. Maka tepat seperti yang Yesus katakan ketika orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi tanya kepada Yesus, tunjukkan kepada kami perbuatan apa yang bisa menyenangkan hati Bapa. Yesus berkata, hendaklah kamu percaya kepadaku. Sebab aku yang diutus Allah. Percaya bukan hanya sekedar percaya soal keselamatan saja. Tapi percaya di dalam seluruh kehidupan kita. Ketika kita percaya, ketika kita berserah. Seperti ranting nempel pada pokok anggur. Maka pasti kita berbuah. Pak, Bu, sadari kedudukan saudara adalah ranting. Bukan pokok anggur. Saudara, kalau orang Jawa bilang, kalau Anda itu ranting, jangan kemelinti saudaraku. Bilang kiri kanan, jangan kemelinti saudara. Namanya ranting tuh nggak bisa berbuah kalau Anda nggak nempel pada pokok anggur. Kemelinti bahasa Sundanya apa saya nggak tahu saudara. Kemelinti itu petikilan gitu loh saudara. Ya pokoknya ngejago gitu loh. Rasanya bawa aing gitu loh. Saudara dengar, ranting tuh nggak bisa apa-apa. Ranting hanya bisa berbuah ketika dia nempel. Yaitu apa? Christ in you, kamu di dalam Kristus, Kristus di dalam kamu. Bilang kiri kanan, jangan kemelinti saudara. Kita hanya ranting. Ranting gak bisa berbuat apa-apa tanpa nempel pada pokok anggur. Tapi ketika kamu nempel, kamu gak usah minta berbuah. Pasti dengan sendirinya kita berbuah lebat. Tepuk tangan dong paling meriah. Amin. Amin. Nah, saudara langsung pada quotes. Kunci sebentar. Kita lihat terus saudaraku. Kunci mengalami terobosan kemenangan. Ini khotbah saya ulang sebentar. Yaitu apa? Nomor 1, penuhi hati dan pikiranmu, dia adalah Bapa surgawimu. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Penuhi hati dan pikiranku, dia adalah Bapa surgawiku. Nah, nomor 2, ingat lagi apa yang Bapa pernah lakukan untukmu. Kemudian yang ketiga, mulai melangkah dengan iman, dengan apa yang kamu miliki. Saudaraku, 3 ini saya simpulkan dari kisah Daud. Ketika menghadapi Goliat. Kita udah sering mendengar ribuan cerita, ribuan khotbah, mungkin kita udah dengar cerita tentang Daud dan Goliat. Pak, Bu, ketika Goliat menantang, saudara, kita lihat ayatnya, saudara, ya. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan Goliat, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Next, ketika semua orang Israel melihat orang itu, ya, melihat Goliat, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Sebaliknya kita lihat saudaraku Daud. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya.
apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku tangkap janggutnya, ku hajar dan ku bunuh dia. Saudaraku, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan Goliat, ia akan sama nasibnya seperti salah satu dari binatang ini. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Kembali kepada kunci terobosan kemenangan. Yang pertama, saudara, penuhi hati dan pikiran, dia adalah Bapa surgawimu. Pak Bu, saya kasih satu cerita. Hari Selasa sore saya pulang, saudaraku, dari Medan. Setelah Minggu pagi saya khotbah di Jakarta, langsung ke Medan. 2 hari saya pelayanan di sana, saudara. Ketika pulang dari Medan, Bapak Ibu, saya pengen istirahat. Karena 3 hari yang melelahkan. Saya pengen istirahat enak, saya ambil tiket bisnis kelas, saudara. Biasanya kalau bisnis kelas sepi, saudara. Saya pengen duduk, pengen tidur. Tahukah Bapak Ibu, ternyata ketika saya masuk, sebelah saya sudah ada seorang bapak yang tinggi besar, saudara. Ya kalau lihat potongannya, kalau enggak tentara ya polisi, kira-kira begitu. Nah kemudian saudara, ini gang, ya ini saya, ini dia, ini gang. Setelah gang ada anak kecil umur 5 tahunan dan 1 ibu. Ternyata itu keluarga, bapak, ibu dan anaknya. Saudara, apa yang saya bayangkan saya bisa tidur nyenyak. Saudara, enggak bisa. 2,5 jam penerbangan dari Medan ke Jakarta, saudara. Anak ini terdahik cicing, saudaraku. Ribut terus, main game, saudaraku. Dikit-dikit teriak, wow, wow, wow. Saudara, baru tidur, wow, kaget, saudara. Saya orang yang enggak gampang. Saya bukan tipe pelor nempel molor, saudara. Saudaraku, tahu enggak Bapak Ibu? Hati saya biasanya kalau lihat anak kecil begini sendirian, kayak gampang. Saya takut-takutin aja. Sunat sia, udah diam deh, saudaraku. Tapi hari itu, saudaraku, saya enggak berani lakukan itu. Kenapa? Karena ada bapaknya. Betul enggak, saudara? Pengen jitak pun saya enggak berani lakukan. Betul apa betul? Karena ada bapaknya. Halo? Betul? Saudaraku, saya pengen menjamah dia, saya pengen melototi dia gitu loh. Saya pengen, diam kamu. Dai cicing sunat sia. Wah, mau digituin, saudaraku. Biasanya saya kalau di mal-mal kalau ada anak kecil gitu, saudaraku, dan itu nurun ke anak-anak saya. Revival Chris Harpes suka iseng sama anak kecil yang ribut. Nah, pasti takut, saudaraku. Tapi ini anak, saudara, ya, karena ada bapaknya saya, aduh, bapaknya, saudaraku, waduh, potongan tinggi besar, pakai batu akik, ngeri juga, saudara, ya. Saya pengen tidur, nggak bisa. Nah, ketika begitu, Tuhan kasih saya gambaran begini, tahu nggak? Anak kecil itu gambaran kamu. Oh ya Tuhan, iya. Kamu yang lagi jengkel, ini gambaran setan gitu loh, saudara. Musuh kamu itu pengen menjamah kamu. Tapi selama ada bapaknya, kamu gak akan berani. Setan juga gak bisa menjamah kamu. Karena Bapa selalu ada bersama dengan kamu. Penuhi hati saudara. Tepuk tangannya yang mantap dong, saudara. Amin. Penuhi hati dan pikiran saudara. Dia adalah Bapa yang baik. Lambaikan tangan yang percaya. Saudara, ada ayah-ayah di sini, lambaikan tangannya. Anda pernah mengalami kasih Bapa? Saya enggak pernah mengalami kasih Bapa, saudaraku. Tapi saya bisa belajar kasih Bapa dari anak-anak saya. Yaitu apa? Saudara, saya udah memikirkan masa depan dia. Ketika bahkan dia masih di kandungan ibunya, saya udah mikirin nanti dia sekolah di mana. Saudara, ketika dia, saudara, mulai berbalita, mulai mau masuk TK, saya yang pikirin kemana dia mau sekolah, saudara. Saya ingat Bapak Ibu Saudaraku, ya, hari terakhir, jam terakhir pendaftaran TK penabur di Cirebon, saudara. Saya datang, saudara, yaitu apa? Untuk mendaftar ulang. Kenapa hari terakhir, jam terakhir? Karena saat itu saya nggak punya uang untuk bayar uang pembangunan atau uang pangkal dari revival, saudara. Tapi saya datang di hari terakhir untuk nemuin kepala sekolah. Dengan catatan saya minta gini, saya nggak minta keringanan diskon, saya minta keringanan pembayaran. Itu aja, saudara. Tahu nggak Bapak Ibu, ya, saya punya uang kurang lebih waktu itu 300.000 untuk, ya udahlah DP dulu lah. Itu pun saya usahakan dengan apapun, saudara. Itu seorang bapak yang jahat aja tahu memberi pemberian yang baik. Saya, saudaraku, taruh
muka saya tebel deh, gak apa-apa, malu deh. Yang penting anak gue sekolah, saudara. Saya temuin kepala sekolah, saya bilang, Bu, saya kesini bukan minta keringanan pembiayaan. Saya hanya minta keringanan pembayaran. Saya ada uang, Bu, 300, saya mau taruh. Ibu itu bilang gini, ini Pak Agung toh? Iya. Pak, uang pangkal 1 juta, sudah ada yang bayar. Tadi jam 8 pagi. Tahu gini, saya tadi datang jam 9. Betul gak saudara? Ini udah, saudara, siapa yang bayar? Saudara, ada seorang ibu yang digerakkan Tuhan. Tuhan selalu memberi kasih karunia. Tapi yang saya mau kasih tahu saudara, saya datang ke situ untuk apa? Saya tebel muka, malu gak apa-apa deh. Yang penting anak gue sekolah. Kalau saya yang jahat tahu melakukan bela-belain anak, terlebih Bapakmu yang di sorga. Penuhi hatimu, dia Bapa surgawimu. Amin. Ini yang membedakan Daud dengan siapa? Dengan tentara Israel. Ketika Goliat ngomong ABCDE, orang-orang Israel ketakutan, cemas, lari. Kenapa saudara? Karena mereka semakin ngomong, mereka semakin cerita. Anda lihat Goliat tingginya 3 meter. Tapi karena diceritakan terus, lama-lama jadi 10 meter. Maka saya ingat ketika Tuhan berkata gini, jangan takut, aku yang berperang, kamu diam saja. Jangan takut, aku yang berperang, kamu diam saja. Maksudnya apa? Karena kalau orang Israel nggak diam, ngomong, saudaraku negatif, ngeluh. Ketika Anda sedang ada dalam tekanan, ketika Anda sedang dalam masalah, diam, Allah yang berperang untukmu. Tapi ketika kamu ngomong, kamu ngeluh, nggak ada penyelesaian. Diam, percaya, Tuhan yang berperang bagi kita. Yang mengerti tepuk tangan bagi Allah kita, katakan amin. Haleluya. Maka penuhi saudaraku hati saudara dengan pikiran. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang selalu menerima kita. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa yang selalu tersedia buat kita. Itulah Bapa yang kita sembah dalam Yesus. Ketika Anda memenuhi ini, Anda akan lihat mujizat terjadi. Sebaliknya orang-orang Israel, dia saudaraku menerima perkataan-perkataan negatif, diolah. Akhirnya apa? Cemas dan takut. Tapi ketika engkau melihat, saudara, seperti tadi, tutup mata saudara, ya gambaran yang tadi saya ceritakan di pesawat. Saudaraku, kalau head to head saya sama anak kecil itu menang mana? Yang menang saya. Gak usah saya pukul, udah takut dia. Tapi karena ada bapaknya, saya gak berani ngapa-ngapain. Dia berisik 2,5 jam, ya udah saudaraku, nyabar-nyabarin hati aja. Kesel di hati, ya sudah. Hal yang sama, tahu gak? Hari ini gak kelihatan, iblis tuh saudaraku gemes sama saudara. Pengen jitak saudara. Loh, kok gak percaya? Betul gak saudara? Iblis itu pengen ngancurin saudara. Tapi tenang, walaupun gak kelihatan, Bapa bersama dengan saudara. Engkau aman, engkau biji mata Tuhan. Ngerti saudaraku, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang harus Anda dan lakukan ketika kita sedang ada dalam tekanan, sedang ada dalam problem, sedang ada dalam masalah, sedang menghadapi himpitan. Ingat lagi apa yang pernah Bapa lakukan untukmu. Siapa yang pernah ditolong Tuhan? Siapa yang pernah disembuhkan Tuhan? Siapa yang pernah ketika kesesakan kayaknya jalan buntu, ujung-ujung suddenly, sekonyong-konyong Tuhan tolong kita. Pernah ngalamin itu? Pernah? Lambaikan tangan yang pernah. Siapa yang pernah, saudaraku? Aduh, besok uang kontrakan gimana ya? Ini masalah seseorang, mungkin yang lain. Ini kerjaan gimana ya? Saudaraku, order turun, besok bayar giro gimana ya? Kita kadang dihadapkan pada masalah itu. Tapi kita percaya, Tuhan tolong. Tuhan pernah tolong. Daud, saudaraku, mengingatkan dirinya sendiri. Dia berkata kepada Saul, aku pernah ditolong Tuhan. Dilepaskan dari cakar beruang dan cakar singa. Maka Tuhan yang sama pasti akan menolong aku kembali. Hal yang sama. Saudara, ketika saya mau masukin revival TK, itu tadi Tuhan tolong. Sederhana. Hanya uang 1 juta tahun 2001 atau 2002 saudara. 1 juta. Saya enggak ada untuk uang pangkal. Tapi ketika saya datang mau daftar ulang, Tuhan sudah selesaikan. Saudara, apalagi ketika saya saksikan kita mau membayar tanah saudara. Ya, tanah itu begini, uang enggak ada.
Sampai akhirnya saudara tahu nggak Bapak Ibu, saya mau jual rumah saya di Kota Baru. Sampai akhirnya karena ditawar sedikit saya agunkan saudara. Saya top up, dapat 1,6 miliar, saya taruh di pembangunan. Untuk apa saudara? Harusnya KPR sekian selesai, nambah berapa tahun lagi. Supaya apa? Tanah itu kebayar. Tapi saudaraku ketika proses bank sedang berjalan, saya udah tanda tangan, tinggal uang mau cair, saudara. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ternyata tanah itu dibeli Honda dengan cara ajaib. Tuhan tolong, saudaraku tanah bukan tambah kurang, tambah banyak. Dan utang bank lunas. Maka Bapak Ibu uang yang Tuhan kasih ke saya lewat top up. Untuk apa, saudara? Untuk kirmir, untuk bikin jembatan, saudara. Itu tahun 2012-2013. Artinya Tuhan tolong saya sekali lagi. Saudara, engkau pernah dikhianati, tapi Tuhan tolong engkau. Engkau pernah ditinggalkan orang, Tuhan ganti dengan yang lain. Saya percaya Tuhan yang sama yang pernah menolong saudara dalam kesesakan. Tuhan yang sama akan menolong Anda hari ini dan hari-hari yang akan datang. Amin. Nomor 3 saya baca sendiri, kita lihat quote-nya, kita baca yuk. 1, 2, 3, taruh di hati saudara. 1, 2, 3. Akan melakukannya lagi untuk Anda saat ini dan hari yang akan datang. Siapa yang doanya sudah sering dijawab Tuhan? Anda pernah berdoa mungkin 10 tahun yang lalu dijawab Tuhan, 5 tahun lalu dijawab Tuhan. Lambaikan tangannya. Kalau nggak angkat tangan kayaknya nggak pernah berdoa kali ya. Angkat tangan, amin. Amin. Kira-kira doa Anda yang dijawab ada 1000 nggak dari sejak Anda lahir baru sampai sekarang? Kayaknya lebih ya, lihat potongan-potongan gini lebih ya. Saudaraku 1000 doa kita sudah dijawab. Kenapa hari ini saudara pusing dengan satu doa yang belum dijawab? Percayalah, kalau Tuhan menjawab 1000 doa di hari-hari kemarin, Tuhan yang sama akan jawab satu doa saudara hari ini. Percayalah saudara. Yakin Tuhan sudah menyediakan semuanya. Katakan amin. Kurang mantap katakan amin. Oke, naikkan pujian saudara. Angkat tangan saudara. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai ku tak gentar sebab kau di sisiku. Sekali lagi, boleh angkat tangan sama-sama. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau beserta. Siapa yang pernah ditolong Tuhan boleh angkat tangannya. Yang pernah disembuhkan Tuhan. Badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Percaya? Katakan dengan saya, Tuhan yang sama yang pernah menolong saya, menyembuhkan saya, melepaskan saya dari kesesakan. Tuhan yang sama akan melakukannya lagi dan lagi dan lagi, hari ini dan hari esok. Tuhan yang pernah melakukan perkara dahsyat, bilang sama saya, Tuhan yang pernah melakukan perkara dahsyat ribuan hari di belakang, Tuhan yang sama akan melakukannya ribuan hari lagi di yang akan datang. Aku percaya dalam nama Yesus. Yang percaya berkata, amin. Boleh tepuk tangan paling meriah. Amin. Sekarang kita langsung masuk, saudaraku, judul khotbah pagi ini. Tidak ada
bau kebakaran padamu. Tidak ada bau asap padamu. Enggak ada bau kebakaran. Kita lihat ayatnya, saudara. Kemudian Raja Nebukadnezar melompat. Ia sangat terkejut dan bertanya kepada penasihatnya. Yang kita ikat dan yang kita lemparkan ke dalam api hanya 3 orang, betul kan? Penasihatnya menjawab, benar Raja. 3 orang. Next. Raja mengatakan, lihatlah. Aku melihat 4 orang berjalan dalam api dengan bebas. Mereka tidak terikat dan tidak terbakar. Dan orang yang keempat itu wajahnya seperti malaikat. Versi IMB, anak Elohim, anak Allah, putra Allah. Ini gambaran Yesus. Shalom. Berapa orang yang diikat? Sadrak, Mesak, Abednego, 3 orang. Saudaraku, karena mereka nggak mau sujud menyembah kepada patung buatan Nebukadnezar. Saudara, mereka diikat dan dilemparkan ke dapur perapian yang panasnya ditingkatkan berkali lipat. Tetapi ketika mereka dicampakkan ke situ, sebelum mereka dicampakkan, mereka berseru kepada Allah. Kita lihat ayatnya, saudara. Sesungguhnya Elohim yang kami puji, mampu melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Dan dia pun akan melepaskan kami dari tanganmu, ya Raja. Mazmur 91 ayat 15 berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ini jaminan bagi saudara, anak-anak Bapa, anak-anak Tuhan. Ketika Anda berseru, dia pasti menjawab. Dan bukan hanya menjawab, dia menyertai saudara dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan Anda dan memuliakannya. Dan memuliakan saudara. Anda percaya Bapak Ibu, Sadrak, Mesak, Abednego kembali ke tadi saudara. Nebukadnezar kaget, melompat. Kenapa? Karena dia lihat ada 4 orang jalan-jalan di perapian yang menyala-nyala saudara. Dan wajah orang yang keempat seperti malaikat. Seperti anak Allah. Wajahnya wajah malaikat saudara. Next berikutnya. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah, datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, Abednego dari api itu. Berikutnya. Dan para wakil raja, penguasa, bupati, menteri, semua kumpul. Mereka melihat, baca yang keras sama-sama, bahwa tubuh, yang keras 2-3, bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Pak, Bu, Shalom. Kalaupun hari ini Anda ada di kesesakan. Kalaupun hari ini Anda ada di lembah kekelaman. Dengarkan baik-baik, dengar saya. Saudara, dengar. Engkau lihat, Yesus tidak menolongmu dari kejauhan. Yesus tidak berada di luar dapur perapian. Tapi Yesus ada bersamamu di kobaran api yang menyala. Amin saudara. Yesus tidak di luar dapur perapian. Menyaksikan Sadrak, Mesak, Abednego. Yesus nggak menolong dari kejauhan. Tapi Yesus beserta dengan Anda di dalam kesulitan Anda dan membawa Anda keluar. Dan ketika Anda keluar, tidak ada bau asap. Doa saya, ketika engkau keluar, yang ada hanya bau keharuman, kemuliaan, dan kemurahan Tuhan turun atas saudara. Apakah Anda percaya ini bagian kita orang-orang yang dikasihinya? Yang percaya lambaikan tangannya. Amin. Ketika saya membaca ayat ini saudara, wow, yuk baca yuk, perhatikan ini. 1, 2, 3. Tuhan Yesus tidak berdiri di luar api. Namun bersama Anda di tengah kobaran api. Yesus melepaskanmu bukan dari kejauhan. Namun besertamu di tengah kesulitanmu. Saat Anda keluar dari api, tidak akan ada bau kebakaran
Yang ada hanya apa? Lambaikan tangan yang percaya. Bau kemuliaan dan kemurahan Tuhan. Karena apa? You are love, you are favor. Engkau menerima anugerah dan kasih karunia. Saudaraku, enggak ada Allah lain di muka bumi ini yang bisa melakukan seperti Allah kita. Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dapur perapian. Saudara, dengar. Anda enggak perlu jadi Nebukadnezar supaya Anda tahu Allah menyertai saudara. Mau jadi Nebukadnezar dulu? Biar matanya dibukakan Tuhan. Enggak perlu kan? Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Nebukadnezar bukan orang percaya. Tuhan celikan matanya untuk menjadi kesaksian bagi dia. Yaitu apa? Sadrak, Mesak, Abednego yang dilemparkan tidak sendirian. Ada pribadi Yesus berjalan dalam kobaran api bersamamu. Ibu-ibu dengar baik-baik. Maka Mazmur 91 ayat 15. Bila kamu berseru, aku akan menjawab. Saudara, enggak ada yang bisa ngubah suamimu. Enggak ada yang bisa ngubah istrimu. Enggak ada yang bisa mengubah anak-anakmu. Enggak ada yang bisa mengubah orang tuamu. Mungkin hari ini ada hubungan-hubungan yang rusak. Saudaraku, mungkin Anda miskin hubungan. Mungkin hari ini saudaraku, Anda ada ngalami masalah di dalam finansial. Anda ngalami masalah dalam keluarga. Ngalami masalah dalam pelayanan, dalam bisnis. Saya mau beritahu, satu yang harus Anda lakukan, yaitu berseru kepada Tuhan. Saudara, jangan kemelinti. Engkau ranting. Engkau enggak bisa sendirian. Kenapa Tuhan kasih perumpamaan kita ini domba? Karena domba adalah binatang yang tidak punya senjata. Domba adalah binatang yang enggak bisa berenang. Domba adalah binatang yang rabun senja. Domba adalah binatang yang enggak pernah apal jalan. Alias apa? Jangan kemelinti. Kamu enggak bisa jalan sendirian. Jangan kemelinti, kamu enggak bisa berjalan. Ketika senja mulai ada, artinya apa? Kamu enggak bisa berjalan di dalam kegelapan karena kamu domba. Jangan kemelinti, kamu enggak bisa berenang karena kamu domba. Begitu masuk ke air, bulu-bulu domba itu meresap air, tambah berat badannya, dia pasti tenggelam. Saudara, biarlah tempat yang paling aman adalah apa? Di bahu gembala. Siapa yang menyeberangi sungai? Gembala. Kita ada di bahunya gembala. Siapa yang melewati kobaran api? Gembala bersama dengan kita. Maka kembali ke tadi saudaraku, perhatikan ini. Tuhan Yesus tidak berdiri di luar penderitaanmu. Kalau hari ini kau ada di tengah api, saya mau katakan, dengarkan baik-baik. Seperti cerita saya di pesawat tadi. Anak kecil ini enggak sendirian, ada bapaknya. Saudara, Anda bagaikan tetap sekalipun Anda sudah tua, engkau tetap dibilang domba. Saudara, Tuhan tetap berkata, engkau anak-anakku. Sekalipun umurmu udah 70, tetap engkau domba. Hari ini di tengah kesesakanmu, dengarkan ini. Tuhan Yesus tidak berdiri di luar dapur perapian. Namun bersamamu di tengah kobaran api yang mengerikan itu. Yesus menolong kamu bukan dari kejauhan. Bisakah dia menolong kamu dari kejauhan? Bisa. Tangannya cukup panjang. Tapi lihat, lewat ayat ini Tuhan kasih saya pengertian. Dia ada bersama kita di kobaran api yang kita alami. Hari ini mungkin kobaran api itu berupa fitnahan buat kamu. Kobaran api ini mungkin tekanan dalam hidupmu. Kobaran api ini mungkin tekanan di dalam bisnismu. Kobaran api ini mungkin masalah di dalam rumah tanggamu. Dengarkan baik-baik. Maukah engkau berseru kepada Tuhan? Tuhan, tolong. Engkau enggak bisa jalan sendiri. Boleh angkat tanganmu saudara, bilang, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Ketika engkau berseru, dia pasti menjawab. Dan dia menyertaimu. Amin. Dan dia meluputkanmu. Dan bukan hanya meluputkan, tapi juga memuliakan saudara. Berapa banyak? Mau saudaraku? Mau berseru? Ketika engkau udah gak tahu lagi gimana cara supaya suami gini, seru aja sama Tuhan. Tuhan yang urus. Ketika engkau mungkin udah bingung dengan anak-anakmu, udah berseru sama Tuhan. Tuhan, ini anak-anak saya Tuhan.
kita nggak bisa jaga dia 24 jam. Ketika kita udah nggak bisa ngapa-ngapain dengan bisnis, dengan pekerjaan, dengan usaha. Udah berseru aja sama Tuhan. Amin. Shalom. Pak, Bu, pulang dari Medan. Saya langsung Rabu pagi udah rekaman TikTok 21 episode, saudara. Lelah, capek. Tapi ketika sambil rekaman Tuhan kasih saya hikmat. Yaitu apa? Ini bulan Juni. Bulan terobosan. Rabu malam saya berdoa. Tuhan kasih saya ayat. Saudara, dan saya tahu Kamis sore sebelum WRC saya pasti rapat dengan pembangunan. Saya tahu Bapak Ibu bulan ini kita harus bayar ke Pulau Intan 1 miliar. Dan lewat laporan yang ada uangnya. Tapi ada yang gak ada, yaitu apa? Bayar termin AC dan lift, saudara. Besok jatuh tempo bulan ini gimana? Saudaraku, Kamis pagi saya buat bahan khotbah, saya kirim ke Mulmed. Dia kirim ke saya menjadi PowerPoint, saya baca, saya ulang, saya doa. Saudaraku, puji Tuhan. Ketika begitu Tuhan bilang, aku gak ninggalin kamu. Saya baca sebuah WA, satu jemaat nabur, Pak ini untuk cicilan lift, cukup untuk bulan ini saudara. Bulan depan bagaimana? Gak usah khawatir, hari ini cukuplah kesusahan hari ini. Besok lain cerita, siapa yang tahu hari esok hanya Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan di masa lalu, Tuhan di masa kini, dan Tuhan di masa datang. Percayalah, dia gak pernah tinggalkan engkau. Hari ini ibu bapak, engkau yang sedang ada di dalam air mata, di dalam perapian, Tuhan tidak di luar perapian. Dia ada bersama dengan engkau. Dia pasti menolong engkau bukan dari kejauhan. Maka ketika orang-orang, anak-anak Tuhan bermasalah, jangan lari dari Tuhan. Tapi berlarilah kepada Tuhan. Saya berkali-kali ditolong Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang sama pasti juga akan tolong saya hari ini dan hari-hari esok. Tuhan yang sama yang pernah menolong Anda. Tuhan yang sama akan nolong hari ini dan hari-hari depan. Yang percaya katakan amin. Amin. Sembah Dia, sembah Dia. Jujur kadang ku tak sanggup hadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sama. Boleh semua angkat tangannya, berseru kepada Tuhan pagi ini. Nolong dalam sesak. Saya tidak tahu pergumulan Anda, saya tidak tahu api saudara. Hanya Engkau dan Tuhan yang tahu. Ini waktu yang baik Anda berseru di tengah api. Perhatikan, Tuhan tidak ada di luar api itu. Dia bersama di api itu dengan engkau. Bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah. Amin. Aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihi. Bahkan di dalam sama-sama sekali lagi, ku kan bernyanyi. Oh, angkat tanganmu. Ku kan bernyanyi
Sampai kau percaya berseru. Berseru kepada Tuhan. Dia akan menjawab. Amin. Dia beserta dengan engkau. Amin, amin. Pengharapan bukan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihi. Bahkan di dalam api, di dalam api pun bukan menyembahmu. Amin. Amin. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, kitab Ulangan berkata, Dialah yang berjalan, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertaimu. Ia tidak akan membiarkan kamu. Sama-sama baca dengan keras. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut, jangan gemetar. Tuhan Allahmu yang berjalan menyertai engkau. Dari sini kita mengerti. Sadrak, Mesah, Abednego. Sekalipun di dalam api, Tuhan tetap menyertai. Saudara, dia bukan Tuhan dari kejauhan. Dia bukan Tuhan yang menolong dari kejauhan. Dia bukan Tuhan yang di luar perapian. Dia ada bersama Sadrak, Mesah, Abednego dalam kobaran api. Saya percaya hari ini dia ada bersama dengan kesulitan saudara. Dia ada bersama di kesesakan saudara. Kalau saya boleh katakan diri saya, dia ada bersama proyek pembangunan BFA. Kenapa? Itu dari dia. Saudaraku, kalaupun kadang saya ada kesulitan, saya tahu dia ada di dalam kesulitan saya. Ketika saya cemas, saya khawatir, apa yang saya lakukan? Ikuti apa yang saya katakan. Saya taruh kekhawatiran dan kecemasan saya di tangan Yesus yang berlubang paku. Dan saya tahu, saya ingatkan diri saya bahwa tangan yang berlubang paku, tetelestai, sudah menyelesaikan semuanya. Bagian saya hanya apa? Percaya. Percaya. Percaya bukan hanya percaya keselamatan saja. Percaya bahwa semua sudah Dia lakukan bagi kita. Apapun yang kita perlukan, Dia sudah menyediakan bagi kita. Bahkan kita hanya percaya. Maka Bapak Ibu jangan kemelinti, saudara. Nempel terus. Cari Tuhan terus. Semakin kita nempel dengan Tuhan. Saudaraku, nempel seperti carang dan pokok anggur. Tahu nggak Bapak Ibu, pokok anggur dan ranting itu sulit dibedakan. Karena baik pokok maupun ranting itu sama-sama menjalar. Betul saudara. Nah, artinya apa? Sulit dibedakan. Tapi kita harus ngerti siapa kita. Kita bukan pokok. Maka Anda harus ngerti, sekalipun mirip, tapi kita bukan pokok anggur. Yesuslah pokok anggur kita. Ketika Anda nempel, kedudukan Anda di situ. Ingat baik-baik, saudaraku, yang tidak berbuah bukan dipotong, itu salah terjemahan, diangkatnya. Hari ini di tengah kesesakan, Tuhan ada di situ. Di tengah kobaran api, Dia ada bersama dengan Anda. Dan ketika engkau keluar dari api, saya mau kasih tahu saudara, tidak ada bau asap, tidak ada bau kebakaran. Hanya ada satu aroma kemuliaan Tuhan dan promosi dari Tuhan untuk saudara dan saya. Apakah Anda percaya? Ini yang dialami saudaraku. Oleh Sadrak, Mesah, Abednego ketika mereka keluar dari api. Bahkan rambut pun tidak kebakar. Bahkan saudaraku, kesaksian raja ini berkata, enggak ada bau kebakaran.
Saya deklarasikan, saya berdoa buat saudara, yuk angkat tangannya. Bapak di dalam nama Yesus, angkat tangan tinggi-tinggi, saya berdoa untuk setiap tangan yang terangkat. Saya nggak tahu pergumulan Anda, saya nggak tahu kobaran api apa yang hari ini sedang terjadi pada Anda. Tapi satu hal saya berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, ingat Yesus ada bersamamu di dalam kobaran api itu. Untuk menjaga, untuk melindungimu, dan untuk menolongmu. Yang kedua, Yesus mau melepaskan kamu. Bukan dari kejauhan, tapi Dia besertamu di tengah kesulitanmu. Dan Dia membawamu keluar dari api. Dan ketika kamu keluar dari kobaran api, tidak ada bau kebakaran. Yang ada bau aroma kemuliaan Tuhan Yesus. Dan kemurahan Tuhan turun atasmu. Jemaat BFA dimanapun Anda berada. Ini doa yang saya deklarasikan di dalam nama Yesus. Saat engkau memanggil, berseru kepada Tuhan di masa kesesakan. Doa saya kepada saudara, angkat tangan tetap. Pencobaan yang sedang engkau alami tidak berkuasa atas dirimu. Bahkan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Sebaliknya, hari ini mari sama-sama deklarasikan, aku akan keluar dari kesesakanku tanpa bau kebakaran, tanpa bau asap. Hanya ada satu aroma, yaitu kemuliaan dan kasih karunia Tuhan dan promosi turun atas setiap kami. Haleluya. Boleh bangkit berdiri saudaraku. Haleluya. Haleluya, tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lagi-lagi katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sama-sama angkat kedua tangan, kita berseru, Yesus tolong. Haleluya. Aku percaya, amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi, semua berkata, Yesus, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi dengan iman berkata, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Taruh di hati saudara,
Dia adalah Bapa surgawi yang baik untukmu. Ingatkan dirimu, Dia pernah menolongmu, Dia pernah menyembuhkanmu. Dia pernah melepaskanmu dari kesesakan di ribuan hari di belakang. Maka Yesus yang sama akan melakukannya lagi dan lagi hari ini dan ribuan hari yang akan datang. Ketika kita berseru, Dia menjawab. Dia meluputkan dan bukan hanya meluputkan, tapi memuliakan saudara. Maka saudaraku, berserulah kepada Tuhan dalam doa, dalam erangan, Tuhan tolong jangan kemelinti. Sebab kita hanya ranting. Ranting gak bisa berbuat apa-apa di luar dari pokok anggur. Kemudian hari ini saya berdoa, engkau memahami ini. Tuhan tidak berada di luar dapur perapian. Dia bersamamu dalam kobaran api. Dia bersamamu di dalam kobaran api. Saya enggak tahu kobaran api apa yang kau alami. Tapi satu hal yang saya tahu, Yesus ada di tengah kobaran api bersamamu. Untuk melindungimu, untuk menjagamu. Supaya ketika engkau keluar, tidak ada bau kebakaran. Tidak ada bau asap sama sekali. Yang ada hanya bau kemuliaan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Bersiap-siaplah engkau mengalami terobosan. Aroma kemuliaan, aroma promosi, aroma kemurahan Tuhan segera terjadi dalam hidupmu ketika engkau keluar dari api. Yesus tidak menolong dari kejauhan, tapi Dia menyertaimu di tengah kesesakan dan kesulitanmu. Taruh imanmu. Saudaraku, satu yang terakhir. Tuhan yang berperang, kamu diam saja. Better kamu gak ngomong daripada kamu ngomong tapi negatif. Better kamu diam saja. Biarkan, izinkan Tuhan menolongmu. Izinkan Tuhan mengangkatmu. Izinkan Tuhan mengeluarkanmu dari kesesakan itu. Percayalah, Tuhan yang pernah menolong kita, Tuhan kembali menolong kita. Saya berdoa, saya deklarasikan seluruh jemaat PFA, bersiap-siaplah di dalam nama Yesus. Akan ada hujan air mata sukacita, hujan air mata terkagum-kagum, hujan air mata bahagia, hujan air mata melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan terjadi atas kita semua. Amin. Amin, amin. Mari Bapak Ibu ambil roti dan anggur perjamuan. Malam ketika Tuhan sudah diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap berkat. Memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Ambillah dan makanlah menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu memakannya, kamu mengingat akan aku. Yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Yang percaya ini darah Tuhan Yesus. Ambil dan minum dengan hormat dalam nama Yesus. Amin. Naikkan syukurmu untuk tubuh dan darahnya. Taruh di hati saudara yuk. Amin. Kita baca lagi quote-quote ini. Anda boleh foto, simpan di handphone Anda untuk mengingatkan Anda. Ya, yang pertama dulu sebentar, taruh di hati. Ya, 1, 2, 3, Bapa yang sama. 1, 2, 3, Bapa yang sama. Yang telah melakukan perkara dahsyat untuk saya di ribuan hari di belakang. Akan melakukannya lagi untuk saya saat ini dan hari yang akan datang. Yang percaya berkata, amin. Oke, yang kedua, perhatikan ini. Tuhan Yesus tidak berdiri di luar api. Sama-sama, namun bersama saya di tengah kobaran api. Yesus melepaskanku bukan dari jauh, namun besertaku di tengah kesulitanku. Saat aku keluar dari api, tidak akan ada bau kebakaran. Hanya bau kemuliaan dan kemurahan Tuhan. Percayakah Anda?
berkata amin. Bapa bersukacita saat memberikan dengan cuma-cuma. Dan ia bersukacita saat Anda menerima dengan cuma-cuma. Karena itu memperlihatkan bahwa Anda menghargai dan menghormati pengorbanan anaknya Yesus. Saudaraku, kasih karunia gak perlu kamu upayakan, gak perlu ditambahkan. Cuma-cuma. Amin. Bangkit berdiri, sudah berdiri ya, angkat tangannya. Amin. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Sekali lagi katakan, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan, hidupku persembahkan hanya bagimu. Dengan hati terangkat kita bersyukur berkata, terima kasih buat penyertaanmu, buat penyertaanmu. Amin. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Amin. Tak ada yang kami minta Tuhan. Tak ada yang ku minta, hanya bersyukur. Menyembahmu. Yang percaya tepuk tangan paling meriah katakan amin. Amin. Sebagai tanda syukur kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Kami kembalikan persepuluhan kami sebagai ucapan terima kasih. Karena semua itu juga datang dari Tuhan. Berkati semua tangan yang menabur persembahan pembangunan, menabur persepuluhan maupun persembahan syukur. Benih yang mereka tabur, Tuhan yang melipat gandakannya. 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Kami percaya firman-Mu berkata siapa yang menabur dia akan menuai. Tuhan, inilah ucapan syukur kami dan sebelum kami pulang kami terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan angkat tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata amin. Silakan duduk saudara, shalom. Ya, semua diberkati Tuhan pagi ini. Para petugas membantu saudara membuang sampah bekas perjamuan, juga mengedarkan kantong persembahan bagi Bapak Ibu yang mau berpersembahan secara cash, langsung masukkan di kantong-kantong yang diedarkan. Bagi Bapak Ibu yang mau memberi persembahan secara e-money, nomor rekening QRIS ada di bangku di depan Bapak Ibu, yang online ada di layar televisi maupun layar handphone saudara. Persembahan syukur itu Bank Mandiri atas nama BFA Church. Sementara persembahan persepuluhan dan pembangunan atas nama gereja, saudaraku, di Bank BCA ya, di Bank BCA. Baik,
Saudara, hari Kamis ini saya mengundang saudara untuk hadir. Shalom. Ya, shalom. Belum semuanya, shalom. Ibadah hari Kamis, saudaraku, kita akan belajar gimana cara Roh Kudus menolong kita. Cara Roh Kudus menolong saudara. Saya akan ajarkan supaya saudara tahu gimana cara Roh Kudus menolong kita. Amin. Ya, tentunya ini kan bulan terobosan, bulan mujizat. Ya, saudara, hadir hari Kamis jam 6:30 di tempat ini, Bapak Ibu. Dan minggu depan kita akan kembali beribadah jam 7, jam 9, jam 11, dan jam 5 sore. Bapak Ibu sebagai pengumuman, kita berdoa supaya 2-3 bulan lagi baros yang muat 1.000 orang itu bisa dipakai dulu, saudara. Ya, ini tinggal tunggu beberapa item, yaitu sound, yaitu alat musik, apalagi LED dan sebagainya. Kita sedang berdoa, saya percaya Tuhan sudah menyediakan. Doa saya pas September ulang tahun gereja, sana juga udah mulai bisa buat ibadah minggu. Amin. Ya, yang tempat yang muat 5.000, saya percaya pasti Tuhan juga menyelesaikan. Amin. Demikian pengumuman, selamat hari Minggu, happy Sunday, sahabat shalom, God bless you. Amin. Selamat pulang, saudara. Amin. Boleh?